pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kita akan langsung menghubungi reporter VOA Rifan Dwi Astono yang saat ini berada di Arlington, Virginia. Selamat pagi waktu Amerika, Rifan. Selamat pagi, Tasya. Selamat malam waktu Indonesia. Ya, Rifan, bagaimana perkembangan terkini penghitungan suara terakhir di sana? Ya, hingga saat ini, Tasya, hasil penghitungan suara untuk sementara masih diungguli oleh Joe Biden sebagai capres dari Partai Demokrat, tapi harus saya ingatkan bahwa ini hasil sementara, belum final, dan suara elektoral yang dikumpulkan Joe Biden pun belum cukup untuk bisa membuatnya mengklaim kepresidenan Amerika Serikat untuk 4 tahun ke depan, kalau memang ia memenangkannya. Hingga saat ini Joe Biden masih mengumpulkan 253 suara elektoral, sementara Presiden Trump mengumpulkan 213 suara elektoral, mengekor Joe Biden. Dan hingga nanti sampai ada angka 270 yang direngkuh baik oleh Trump ataupun Biden, kita masih akan terus melaporkan perkembangannya untuk Anda. Karena hingga saat ini penghitungan suara masih terus dilakukan di beberapa negara bagian, dan ini adalah negara bagian kunci dan swing state kita sebutnya, yang sangat kompetitif, sangat diperebutkan oleh Biden maupun Trump. Di antaranya ada Georgia, ada North Carolina, ada Pennsylvania, ada Arizona, dan selisih antara keduanya ini sangat tipis sekali, semakin sengit. Semakin banyak suara masuk, semakin sengit. Seperti di Arizona, di mana mantan Wapres Joe Biden saat ini untuk sementara unggul, suaranya ini semakin lama hampir tersusul oleh Presiden Trump, dan kita belum mendapatkan 100% suara dari sana. Dan sebaliknya di Pennsylvania yang saat ini masih diungguli oleh Presiden Trump, dan kemarin sore waktu Amerika saya lihat selisihnya masih 300 ribuan suara. Pagi ini sudah setengahnya, sudah terpangkas jadi tinggal 160 ribuan suara selisihnya. Kita masih akan terus mengikutinya yang jelas karena diperkirakan karena banyaknya orang yang memilih lebih awal dalam mekanisme early voting, akhirnya banyak surat suara yang harus dihitung belakangan, apalagi di negara bagian yang memang baru hitungnya tanggal 3 November kemarin, seperti di Pennsylvania, dan kita mungkin baru akan tahu hasil akhirnya akhir pekan ini atau mungkin bisa lebih lambat lagi, Tasya. Iya, bagaimana dengan respons dari kedua kandidat sendiri, Rifan? Ya, respon dari kedua kandidat tentunya setidaknya kita sudah 2 kali mendengar Joe Biden ini memberikan pernyataan publik, yaitu pada Rabu dini hari, persis pada malam Pilpres, dan juga sore harinya. Sementara Presiden Trump sendiri baru 1 kali muncul ke hadapan pendukungnya lewat pernyataan pers pada Rabu dini hari. Akan tetapi memang Presiden Trump ini kalau di hadapan media jarang, atau bahkan sangat minim, di Twitternya sangat aktif. Presiden Trump sendiri sudah mengeluarkan berbagai pernyataan melalui akun Twitternya, dan beberapa di antaranya ini menyatakan adanya kecurigaan ia bahwa telah terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini, terutama dalam proses penghitungan suara. Dan memang tim hukum dari Presiden Trump sendiri sudah melayangkan gugatan hukum di beberapa negara bagian. Tepatnya ada di Pennsylvania, di Michigan, di Wisconsin, di Georgia. Tuduhan-tuduhannya beragam. Ada yang gugatannya itu untuk meminta menghentikan untuk sementara proses penghitungan suara karena adanya ketidakwajaran dalam proses tersebut. Terus juga ada yang meminta untuk dihentikan penghitungan suaranya karena ditemukan tim pemantau pemilu dari kubu Republik mengaku bahwa ia melihat ada penambahan surat suara yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan. Kemudian ada juga di Pennsylvania ini minta banding atas keputusan dari pemerintah negara bagian Pennsylvania yang mengizinkan surat suara masuk 3 hari setelah tanggal 3 November asalkan caposnya tanggal 3 November. Nah, langkah-langkah hukum seperti ini diperkirakan mungkin masih akan dilakukan oleh kubu Presiden Trump karena memang sampai saat ini masih diungguli oleh kubu Joe Biden. Sementara Joe Biden sendiri pernyataannya ini lebih bernada optimistis. Ia dalam 2 kali pernyataannya memang mengaku merasa bahwa kubunya ini, kubu Joe Biden dan Kamala Harris sudah berada dalam jalur yang tepat untuk bisa merengkuh kemenangan, merengkuh kursi kepresidenan Amerika Serikat sampai 4 tahun ke depan. Bahkan Joe Biden sendiri sudah meluncurkan situs untuk tim transisi kepemerintahan. Jadi ia sudah bersiap-siap apabila memang ia akhirnya memenangkan Pilpres, nantinya tim transisi ini sudah siap untuk bekerja dan mempersiapkan pemerintahan baru setelah inaugurasi nanti. Kita akan terus memantau siapa yang nantinya akan jadi Presiden Amerika Serikat 4 tahun ke depan. Tasya. Baik, Rifan, terima kasih atas laporan Anda.